Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Rusnawati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Saat ini saya aktif sebagai dosen pada program studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muslim Indonesia. Saya mulai mengajar sejak tahun 2019 hingga saat ini. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen pada tahun 2025, yakni sebagai pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang biasa dikenal dengan PDD UKT PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah anatomi tumbuhan dengan bobot SKS, 2 SKS dan diterapkan pada mahasiswa semester 3. Adapun deskripsi mata kuliah ini membahas struktur internal tumbuhan tingkat tinggi meliputi jaringan dan organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, dan bunga, serta diferensial sel dan jaringan dengan metode yang saya gunakan adalah discovery learning, di mana agar mahasiswa mampu menemukan dan memahami konsep secara mandiri dan kolaboratif. Metode yang saya gunakan discovery learning terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama itu stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, dan generalization. Sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah tatap muka atau yang dikenal dengan pembelajaran luring. Untuk capaian pembelajaran terdiri dari 4 aspek, yang terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, serta keterampilan khusus. Di mana sikap, mahasiswa mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dalam tim, serta menjunjung tinggi etika akademik dalam penyelesaian tugas keilmuan. Yang kedua itu pengetahuan, mampu menerapkan pengetahuan biologis secara ilmiah untuk memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah biologi di lingkungan sekitar. Untuk keterampilan umum terdiri dari mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi keilmuan. Untuk aspek ketiga, keterampilan khusus terdiri dari mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan biologis secara ilmiah. Adapun capaian mata kuliah terdiri dari 4. Yang pertama itu CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi tumbuhan tingkat seluler hingga organ lengkap. Yang ke CPMK 2 itu mahasiswa mampu mengidentifikasi jaringan dan organ tumbuhan melalui praktikum menggunakan mikroskop dan preparat. Yang CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara struktur jaringan dengan adaptasi fisiologis tumbuhan. CPMK keempat, mahasiswa mampu menyusun laporan hasil praktikum dengan sistematika ilmiah dan tata bahasa yang baik. Adapun untuk capaian lulusan terdiri dari mahasiswa mampu diharapkan memahami struktur tumbuhan secara komprehensif serta terampil dalam kegiatan praktikum anatomi tumbuhan sebagai bekal dalam bidang biologi maupun pendidikan biologi. Untuk aspek penilaian terdiri dari 2 aspek, yaitu non-tes dan aspek tes. Yang pertama dengan 4 kriteria. Yang pertama itu ujian akhir semester dengan bobot 40%, ujian tengah semester 30%, tugas 20%, kehadiran 10%. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Baik, Bu. Oke. Hari ini ada yang tahu kita masuk mata kuliah apa? Anatomi tumbuhan. Sudah jelas ya di roster. Namun sebelum kita memasuki pembelajaran, salah satu dari kalian tolong dipimpin doa sebelum mulai pembelajaran kali ini. Ya teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Selanjutnya Ibu cek kehadirannya dulu ya. Diperhatikan namanya, kalau ada silakan tunjuk tangan. Bahwa Dewi Dia, Ibu. oke. Lili Safitri, bahwa Deseti, Elina Mayanti, Hadir, Bu. Fitriani, Hadir, Bu. Elma Pratiwi, Hadir, Bu. Jamaludin, Tidak ada, Bu. tidak hadir. Ada yang tahu kenapa dia tidak hadir? Ada yang izin? Tidak. Tidak izin.
Jadi selanjutnya bisa dilihat di papan tulis atau LCD. Untuk mata kuliah hari ini deskripsinya itu merupakan kita akan membahas struktur internal tumbuhan tingkat tinggi, meliputi jaringan dan organ tumbuhan yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga, serta diferensiasi sel dan jaringan dengan metode discovery learning agar mahasiswa mampu menemukan dan memahami konsep secara mandiri dan kolaboratif. Untuk materinya itu terdiri dari organ tumbuhan, sel, jaringan, akar, batang, daun, dan bunga. Namun untuk hari ini kita akan membahas pendahuluan dulu, yaitu pendahuluan dari anatomi tumbuhan. Tentunya di sini sudah pernah dengar apa itu anatomi tumbuhan? Belum. Jadi tadi kita bisa lihat di deskripsi mata kuliah bahwa hari ini kita akan membahas struktur internal. Internal itu berarti di dalam ya, di dalam dari tubuh tumbuhan tersebut. Untuk sebelum kita mulai pembelajaran, kita lihat dulu video yang ibu tayangkan. Oke? Disimak baik-baik ya. Ini video ini bertujuan untuk menstimulus pengetahuan awal kalian. Jadi ibu mau katakan jaringan tumbuhan itu terdiri dari beberapa jaringan epidermis, jaringan meristem, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan juga jaringan pengangkut. Nah, apa pusat kita akan bahas? Apa jaringan epidermis itu? Kalau tadi ada jaringan epitel. Epitel dan epidermis itu hampir sama. Jadi jaringan epidermis itu adalah jaringan yang paling luar pada tumbuhan, bisa melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Epidermis pada daun misalnya akan ada yang itu menjadi bentuk-bentuk lain seperti stomata. Sedangkan kalau epidermis yang ada di ujung akar akan bentuk seperti akar. Nah, tergantung posisinya di mana. Selanjutnya ada jaringan parenkim tersebar hampir di seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan parenkim ini pada daun itu ada yang namanya jaringan palisade atau jaringan spot. Biasanya ini mengandung klorofil sehingga berfungsi untuk fotosintesis jaringan parenkim yang ada di daun. Fungsi jaringan selanjutnya itu ada di jaringan penyokong. Jaringan penyokong itu mempunyai fungsi untuk menopang berdirinya tumbuhan. Ada dua jaringan penyokong tumbuhan yaitu kolenkim dan sklerenkim. Nah, setelah tahu jaringan penyokong, kita juga akan tahu ada yang namanya jaringan pengangkut. Terdiri atas jaringan phloem dan xilem. Xilem, ini loh. Jadi kalau xilem itu yang mengambil di situ adalah mengangkut air dan garam dari akar, xilem ya. Lalu phloem itu yang mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tumbuhan. Nah, itu yang ada di tumbuhan. Ada jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Dan kita akan uji pemahaman rekan-rekan nih. Sebelum mengakhiri video ini, kita akan uji apakah kira-kira kalian sebutkan ini jaringan apa dari gambar yang Mr. Tik tampilkan. Gambar yang pertama. Oke, tadi kan sudah dibahas terkait jaringan yang ada pada tumbuhan. Di sini Ibu mau bertanya, apakah dari kalian ada yang bisa menyebutkan jaringan apa yang ada di layar LCD? Ya Bu. Dalam gambar tersebut adalah jaringan pengangkut yang dimulai dari xilem sama phloem. Itu saja Bu. Oke, jaringan pengangkut terdiri dari xilem dan phloem. Jadi berarti tadi videonya disimak. Jadi ada penambahan pengetahuannya. Jadi kalau kita berbicara tentang anatomi tumbuhan, kita akan berbicara tentang sel jaringan yang ada di dalam tubuh tumbuhan tersebut. Hari ini Ibu akan membagi dalam 3 kelompok. Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan terkait pendahuluan dari mata kuliah anatomi tumbuhan. Ibu bagi berdasarkan absen saja ya. Dimulai dari Wodewidia mana sama Lilis? Wodewidia sama Lilis satu kelompok, Wodesepti sama Elin satu kelompok, Fitriani sama Elma Pratiwi satu kelompok. Boleh diduduk per kelompok.
Jadi di sini semua punya HP. Oke, Ibu di situ sudah mengirimkan materi pengantar berupa PowerPoint. Silakan dibaca untuk ditambahkan referensi untuk menjawab pertanyaan yang Ibu berikan di tugas kelompoknya. Jadi tugas kelompoknya itu terdiri dari 3 pertanyaan. Bisa dilihat di LCD ada 3 pertanyaan. Jadi untuk kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 1. Untuk kelompok 2 akan menjawab pertanyaan kelompok nomor 2, sedangkan untuk kelompok 3 itu akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Untuk referensinya bisa dicari di buku, jika ada membeli buku paket, bisa juga didapat melalui PowerPoint yang sudah Ibu berikan di grupnya ya. Sudah dipahami ya pertanyaannya masing-masing kelompok? Sudah. Ini kelompok berapa? 1. Kelompok berapa ini Irma? Kelompok 3, Bu. Kelompok 2 ya. Oke, sudah semua? Sudah, Bu. Saya kasih kesempatan dulu kelompok 1. Silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil jawaban. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas mengenai analisis peran jaringan meristemik dalam pertumbuhan primer dan sekunder tumbuhan. Jelaskan perbedaannya. Jaringan meristemik berperan dalam pertumbuhan primer dan sekunder, di mana perbedaannya itu pertumbuhan primer dilakukan oleh meristem apikel, di mana terletak di ujung akar dan batang, sehingga menyebabkan pertambahan panjang pada tumbuhan. Kedua, pertumbuhan sekunder dikendalikan oleh meristem lateral atau kabium yang meningkatkan diameter batang dan akar, terutama pada tumbuhan berkayu. Jadi, perbedaan antara primer dan sekunder itu terletak pada arah pertumbuhan. Primer ke atas dan di bawah atau vertikal, sedangkan sekunder ke samping atau horizontal. Baik, itulah hasil dari pertanyaan yang tadi. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi perbedaannya itu terletak pada arah tumbuhnya ya. Ya, Bu. Ada apikal ya. Ya. Oke. Yang lain ada yang mau menambahkan? Saya kira jelas ya. Saya sebutkan di atas bahwa meristem apikal itu ditentukan di ujung batang dan akar, bertanggung jawab untuk pertumbuhan primer. Oke, silakan kelompok 1 saya kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 2.
kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Pertanyaannya, bandingkan struktur dan fungsi jaringan parenkim dan sklerenkim. Apa keunggulannya masing-masing dalam menunjang kehidupan tumbuhan? Baik, jawabannya adalah parenkim terdiri dari sel hidup berdinding tipis, berfungsi dalam proses fotosintesis, penyimpanan dan regenerasi. Sedangkan sklerenkim terdiri dari sel mati dengan dinding tebal berlignin, berfungsi sebagai penyokong buah. Keunggulannya kalau untuk parenkim yaitu fleksibilitas dalam kemampuan memperbaiki jaringan, sedangkan sklerenkim unggul dalam memberikan kekuatan mekanis jangka panjang. Mungkin itu saja jawaban dari kami. Oke, jadi tadi perbedaannya apa tadi perbedaannya? Parenkim itu dia terdiri dari sel hidup berdinding tipis, sedangkan sklerenkim terdiri dari sel mati. Sel mati. Jadi ada satu terdiri dari sel hidup dan satunya lagi terdiri dari sel mati. Oke, silakan. Ada yang menambahkan atau sudah pas? Sudah pas. Ya. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Kelompok terakhir, kelompok 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu tentang jelaskan bagaimana struktur xilem dan floem berbeda serta bagaimana keduanya bekerja sama dalam transportasi internal tumbuhan. Jawabannya langsung saja saya persilakan kepada pemateri. Oke, baik. Di sini saya akan membacakan jawaban dari hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai bagaimana struktur xilem dan floem berbeda serta bagaimana keduanya bekerja sama dalam transportasi internal tumbuhan. Jawabannya itu adalah xilem terdiri dari elemen rakea yang serat, mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Sedangkan floem terdiri dari tabung tipis dan sel pengiring, mengangkut hasil fotosintesis dan daun ke bagian tumbuhan lain. Dan keduanya ini bekerja sama menjaga keseimbangan nutrisi. Xilem menyuplai air, floem mendistribusikan gula, mentransportasi dua arah, menunjang metabolisme dan pertumbuhan. Oke, mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu saja jawaban dari kelompok kami. Saya mau nambahkan, xilem dan floem ini dimaksud jaringan apa ya? Jaringan pengangkut. Oke, silakan kembali ke tempat. Oke, tadi kita sudah bahas ya beberapa dari jaringan, ada jaringan pengangkut, ada jaringan meristem, ada jaringan apa ini? Yang kita bahas tadi merupakan adalah kompleksitas yang terdapat dalam tubuh dari tumbuhan. Kalau lalu kita bicara terkait bentuk-bentuk tumbuhan, saat ini kita akan bicara tentang struktur yang berperan, yang berfungsi, yang mengantarkan zat, yang mengantarkan nutrisi pada tubuh tumbuhan. Jadi untuk anatomi tumbuhan itu adalah studi fundamental tentang struktur internal organisme. Ini membawa wawasan tentang bagaimana tumbuhan hidup, tumbuhan tumbuh beradaptasi dengan lingkungannya. Coba kita lihat di slide-nya. Apa itu anatomi tumbuhan? Jadi anatomi tumbuhan itu kompleksitas organ yang berperan dalam tubuh dari tumbuhan. Kalau organ pada tumbuhan apa tadi disebutkan? Akar, batang, dan daun. Bagaimana caranya dia bekerja? Bagaimana akar itu mengangkut zat-zat atau mineral yang ada terkandung dalam tanah? Melalui apa tadi? Ada yang dibahas kelompok 3? Jaringan pengangkut. Ada xilem, ada floem. Ada yang dari daun diedarkan ke seluruh tubuh. Ada juga yang dari bawah tanah diedarkan ke bagian-bagian tumbuhan. Jadi beberapa hal yang harus dipahami di anatomi tumbuhan. Pertama ada studi sel dan jaringan.
Jadi anatomi tumbuhan itu adalah cabang botani yang berfokus pada organisasi seluler dan jaringan yang membentuk tumbuhan. Masih ingat, kita dimulai dari sel, membentuk jaringan, membentuk organ, membentuk organisme. Itu proses terjadinya kehidupannya dimulai dari sel. Kumpulan beberapa sel menjadi jaringan, kumpulan beberapa jaringan menjadi organ, beberapa organ akan menjadi organisme hidup. Di dalam anatomi juga kita ada membedah organ, melibatkan pembedahan dan pemeriksaan organ-organ dasar tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, dan memahami strukturnya serta fungsi strukturalnya, menjelaskan bagaimana setiap bagian struktural tersebut berfungsi ke seluruh tumbuhan dan penyerapan sehingga hingga sampai proses reproduksinya. Oke. Ini bisa dilihat organ-organ dari tumbuhan, ada akar, ada batang, ada daun, dan ada juga namanya bunga. Itu merupakan organ tumbuhan. Jaringan merismatik pertumbuhan aktif. Ada sel yang aktif membelah. Misalnya kalau sel yang aktif membelah itu kita bisa lihat pada batang. Pada batang itu terdapat yang namanya jaringan epidermis. Jaringan epidermis itu merupakan jaringan yang terdapat di luar dari tubuh tumbuhan. Ketika batang kena parang, itu kena jaringan epidermis. Kenapa kena parang? Nanti akan terjadi luka. Tapi karena misalnya jaringan epidermisnya masih aktif membelah, lama kelamaan luka yang terjadi pada batang tersebut akan tertutup kembali. Coba lihat batang yang kecil, kalian taruh batok pakai parang. Lama kelamaan bekasnya itu akan hilang karena jaringan epidermisnya itu masih aktif. Jadi tertutup, kulit-kulit yang rusak yang lama tertutup sama jaringan-jaringan yang baru. Selanjutnya meristem apikal ditemukan di ujung batang dan akar bertanggung jawab untuk pertumbuhan primer, yaitu pertambahan panjang tumbuhan. Ada juga meristem interkalar, meristem lateral. Oke. Ini sudah ada ya Ibu kirim tadi slide-nya. Yang Ibu bahas tadi, epidermis, lapisan terluar. Pada tumbuhan juga ada stomata, pori-pori mikroskopis di epidermis daun yang mengatur pertukaran gas CO2, O2 dan transpirasi penguapan air. Jadi melalui stomata pertukaran gas. Kalau kita manusia melalui apa pertukaran gas? Menghirup oksigen melalui apa? Kenapa malu-malu? Jadi kalau pada tumbuhan dia namanya stoma. Ada pula namanya trikoma. Struktur seperti rambut halus yang tumbuh dari epidermis memberikan perlindungan dari herbivora dan mengurangi kehilangan air. Makanya tumbuhan itu ada beberapa tumbuhan dia bisa bertahan dalam kondisi cuaca ekstrim karena dia bisa ada rambut halus yang bisa mengurangi kehilangan air, bisa membantu dalam pemeliharaan ketika cuaca ekstrim, misalnya panas berkepanjangan seperti itu. Istilahnya ada cadangan. Ada juga kutikula, lapisan lilin hidrofobik di atas epidermis yang esensial dan mencegah kehilangan air berlebihan dari permukaan tubuh. Jaringan permanen. Kalau bicara permanen berarti bertahan lama ya. Yang jaringan yang selalu ada. Terdiri dari silem, phloem, cambium vascular. Ini silem dan phloem ini akan terulang kita bahas karena silem dan phloem ini merupakan jaringan yang membantu tumbuh-tumbuhan untuk memperoleh nutrisi dari dalam tanah, dari bagian tumbuh-tumbuhan. Kalau silem transportir air dan mineral, mengangkat air dan mineral yang diserap di akar ke seluruh bagian tumbuhan didukung oleh elemen trachea, sel parenkim dan sel serat. Coba kita lihat Ibu pandang. Oke, lihat. Ada juga phloem, transportasi gula, bertanggung jawab mengangkut gula. Gula ini merupakan hasil dari
fotosintesis dari daun ke bagian lain tumbuhan yang membutuhkan energi atau penyimpanan makanan. Jadi sama dengan manusia, kalau manusia apalagi namanya membutuhkan energi dari fotosintesis, tumbuhan juga membutuhkan fotosintesis untuk apa? Untuk menghasilkan energi ya. Selanjutnya kambium vaskuler atau pertumbuhan sekunder, meristem material yang terletak di antara xilem dan floem, menguji pertumbuhan sekunder, meningkatkan diameter batang dan akar. Jadi dia meningkatkan, jadi menambah diameter akar dan batang. Kesimpulan, kenapa kita penting memahami anatomi tumbuhan? Ada 3 ya, yang paling krusial kenapa kita harus memahami anatomi tumbuhan. Pertama itu fondasi kehidupan tumbuhan. Memahami struktur internal tumbuhan adalah kunci untuk mengapresiasi kompleksitas dan keindahan dunia botani. Ingat, dunia botani itu adalah dunia tumbuhan. Jadi kompleksitas dan keindahan dunia botani itu kita pelajari melalui kita memahami anatomi tumbuhan. Fungsi vital, setiap struktur anatomi memiliki peran krusial yang mendukung fungsi vital seperti fotosintesis, transportasi nutrisi, dan reproduksi untuk menghasilkan organisme yang baru. Selanjutnya aplikasi praktis. Pengetahuan ini esensial untuk inovasi di bidang pertanian, kehutanan, dan upaya konservasi keanekaragaman hayati. Makanya kenapa kita penting mempelajari tentang anatomi tumbuhan. Oke, dari penjelasan Ibu tadi ada yang ingin bertanya, boleh? Misalnya pertanyaan tiba-tiba muncul. Ada? Jelas ya? Iya, Bu. Oke. Saya kira jelas ya penyampaiannya. Untuk informasi selanjutnya bisa kalian cari di buku, bisa juga memanfaatkan teknologi. Kita tahu bersama teknologi saat ini merupakan alat yang paling cepat juga untuk kita mendapatkan informasi pendukung selain kita mendapatkan di meja di kampus ya. Mungkin untuk hari ini Ibu cukupkan. Nanti kita bertemu di pertemuan selanjutnya dengan tentunya dengan judul yang berbeda, tapi masih berkaitan dengan anatomi tumbuhan. Oke, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Jika tidak ada pertanyaan dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.